Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada akhirnya saatnya tiba pada siang hari ini kita berhasil membuahkan hasil kejar-kejaran Bu Aida, kejar-kejaran Bu Dian, Bu Anda, saya sendiri, dan sudah kita hadirkan di ruang Zoom meeting ini saudara kita semua, Malikatun Nafidah, dalam ujian skripsi yang berjudul Religiusitas Masyarakat Desa Trimulyo Masa Pandemi COVID-19. Anda siap, Malika, untuk diujikan pada siang hari ini skripsi Anda? Siap. Suaranya coba tes lagi. Siap, Pak. Oke. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan untuk menguji Ibu Dian Nurhana Dr. MA sebagai penguji dan juga sebagai Kaprodi, dan juga Ibu Aida Nur Hayati. Betul ya? Aida Malah Hayati, apa Nur Hayati sebagai penguji 2 dan sebagai juga sekretaris prodi, dan saya sendiri sebagai pembimbing yang belum membimbing dan sekarang menguji. Marilah kita mulai ujian saudari Malika pada siang hari ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya ingin tanya dulu, Malika, adakah daftar ralat, mungkin Anda daftar ralat yang salah tipe gitu? Nggak ada? Enggak, Pak. Nggak ya, semua sudah fix, semua sudah final dan siap dipertanggungjawabkan di ujian ini. Selanjutnya kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran skripsi Anda. Tidak dibaca, satu temanya pasti ya. Yang pertama, boleh Anda catat. Yang pertama, masalah penelitiannya apa? Yang kedua, mungkin rumusan masalahnya apa dari masalah itu. Yang ketiga, tinjauan pustaka yang Anda lakukan. Yang keempat, kerangka teori. Yang kelima, hasil penelitian. Tidak lebih dari 7 menit. Jadi nanti Anda berhenti, akan saya hentikan kalau sudah jam 13.17 menit. Silakan, Nafidah. Bentar ya, Pak. Napas. Dari tadi belum nafas, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang penelitian saya yang berjudul Religiusitas Masyarakat Trimulyo pada masa pandemi COVID-19. Kenapa saya mengambil judul ini? Pertama, yaitu dilatar belakangi oleh yang seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pada tahun 2020, tepatnya pada Maret, mengalami dilanda oleh virus COVID-19. Penyebaran yang masih begitu masif, sangat berdampak pada segi kehidupan, tak terkecuali pada kehidupan beragama. Kemudian peraturan pemerintah mengenai pembatasan di tempat ibadah maupun kegiatan keagamaan sangatlah berpengaruh terhadap religiusitas seseorang, tak terkecuali bagi masyarakat Trimulyo ya, Pak. Masyarakat Trimulyo ini bisa dikatakan sebagai masyarakat yang semangat dalam beribadahnya tinggi. Namun pada masa pandemi ini, masyarakat diharuskan beradaptasi dengan situasi saat ini. Kemudian dalam melakukan penelitian ini, penulis tidak lepas dari 2 rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana dinamika kehidupan masyarakat Desa Trimulyo pada saat pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana religiusitas masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan teori dari Glock and Stark mengenai religiusitas. Kemudian dari itu semua dihasilkan, pertama, adanya COVID ini membuat kehidupan masyarakat Trimulyo yang mengalami perubahan yang sangat signifikan, baik itu dalam kehidupan sosial maupun beragama.
Tak jarang adanya COVID-19 ini menimbulkan konflik antar warga. Namun di sisi lain adanya COVID ini membuat masyarakat lebih peduli antar satu sama lain. Pada kehidupan beragama, masyarakat dihadapkan dengan pembatasan di rumah ibadah maupun beragama. Dalam hal ini, agama sangat berperan bagi masyarakat, yaitu sebagai penguat serta penolong pada masa pandemi. Kedua, religiusitas masyarakat bisa termulia pada masa pandemi COVID ini yang mengalami peningkatan. Namun pada dimensi konsekuensial, masyarakat mengalami perbedaan. Di sisi lain, menjadikan masyarakat lebih peduli satu sama lain dan menumbuhkan solidaritas, namun di sisi lain menjadikan masyarakat berkonflik. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, Pak, saya sudah? Baik, Anda sudah saving waktu 5 menit ya, dan sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran dari tesis skripsi Anda dengan lumayan baik ya. Oke, sebelum para penguji akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, saya sebagai dosen pembimbing skripsi juga akan menguji Anda sekaligus menguji. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan skripsi Anda ini. Pemanasan ya. Yang pertama, kalau Anda ditanya lagi, masalah penelitiannya apa toh Mbak Malika? Karena yang kena dampak COVID-19 yang berdampak ke masalah sosial keagamaan, yang berdampak ke masalah ekonomi dan masalah-masalah yang lain kan tidak hanya masalah Trimulyo, tidak hanya di desa Trimulyo aja, di desa lain juga kena. Jadi uniknya apa? Masalah risetnya apa kok di Trimulyo Anda teliti? Kan gini tuh Pak, masyarakat Trimulyo itu kan semangat dalam beribadahnya atau semangat keagamaannya kan tinggi tuh Pak. Itu banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian terjadi itu Pak, COVID itu kan langsung kayak seluk gitu loh Pak. Jadi dengan adanya COVID, Iya, semangat keagamaan yang tinggi tadi terpengaruh gitu ya? iya terpengaruh mulai dari itu kegiatannya kan ditiadakan tuh Pak pas awal-awal COVID itu kan. Iya, itu kan di mana-mana juga begitu normal. Nah, yang uniknya di situ kenapa Anda teliti seperti itu? Nanti akan ada pertanyaan lanjut dari kedua penguji. Itu dari saya dulu gimana? Apa ya Pak? Kemudian kan pas itu Pak, itu pas COVID itu kan pas pertama itu nggak terpengaruh sama sekali keagamaannya kan Pak. Yang pertama itu maksudnya COVID gelombang pertama nggak terpengaruh masalah keagamaan dan lain ya Pak itu. Oh gitu ya. Ada gelombang berapa tuh? Ada berapa gelombang tuh COVID ini? Kok ada gelombang Kan pertama? kan yang Delta itu tuh Pak. Lah pas yang Delta itu malah kegiatan-kegiatan keagamaan itu dibuka lagi. Oke, itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih in detail dari penguji, Anda siapkan jawaban yang akademik, yang Anda peroleh dari hasil penelitian di lapangan Anda. Itu ya. Kemudian Mbak, tentang teori. Tadi Anda sebelum ke teori, sebelumnya Anda belum memaparkan tinjauan pustaka yang Anda lakukan. Berapa tinjauan pustaka yang Anda lakukan? Dan apa bedanya dari riset-riset itu? Karena saat COVID ini mahasiswa S1, mahasiswa kami S2 di sini banyak sekali meneliti tentang COVID ini. Dampak COVID. Apa? Riset sebelumnya apa dan bedanya Anda di mana dengan riset-riset itu? Terutama riset tentang religiusitas kan banyak sekali. Saya aja bimbing banyak. Gimana jawaban Anda? Yang pertama skripsi yang berjudul Kasus Perumahan Villa Balaraja Desa Sage, Kecamatan Balaraja. Siapa? Punya siapa itu? Iwan Sulendra.
Penelitian tersebut membahas tentang perilaku sebelum dan pada saat COVID-19 serta faktor yang menghambat dan mendukung penyesuaian diri pada masa pandemi COVID-19. Oke, bedanya apa riset Anda dengan riset-riset itu? Bedanya Hanya beda tempat? pada penelitian tersebut menggunakan sosiologi. Kan Oke, suara Anda hilang. Jurnal yang berjudul Orientasi Keberagaman. Ya. Bedanya penelitian tadi dengan pada penelitian tadi menggunakan teori sosiologi. Pendekatannya sosiologi. Pendekatannya sosiologi ya. Psikologi. Yang psikologi banyak loh. Budian saya menguji terus itu. Oke. Anda belum menelusuri riset-riset terbaru tentang religiusitas, keberagamaan di masa pandemi yang pendekatannya psikologi agama. Itu catatan ya. Oh, ada. Ya, yang ketiga pertanyaan saya. Anda menggunakan teori Blockstack and Stack ya. Dan itu ada di buku Pollution, Budian juga punya itu fotokopi hard copy-nya. Teori yang Anda gunakan itu teori apa tuh Malika ini? Teori buat kue juga apa teori apa? Religiusitas. Teori religiusitas? Anda dapat teks aslinya enggak? Atau dari Pollution misalnya ada di situ? Oh, yang psikografi agama kan Pak? Psikografi agama itu bukan Blockstack. Beda. Di psikografi agama itu ada aspek sosialnya. Kalau di Blockstack nggak ada. Itu punyanya Jalaluddin Rahmat. Psikografi agama itu. Iya, Peta keberagamaan. Kalau Anda tadi kan Block and Stack. Blockstack itu bukan psikografi agama. Apa? Teori apa? Pakai religiusitas kan? Teori religiusitas itu banyak, konversi agama itu religiusitas, sosialisasi agama religiusitas, spiritual quotient ya religiusitas, religiusitas, radikalisme religiusitas. Apa bahasa Inggrisnya? Block and Stack nulis. Dia bukan orang Bantul, pasti pakai bahasa Inggris, bukan orang Demak. Itu di buku Jalaluddin. Ya, itu religious dimension. Oh iya. Religious dimensions, teori dimensi agama. Ada berapa dimensi agama yang utuh menurut Block and Stack? Ada 5. 1. Pertama ideologi. Keyakinan ya, ideologi. 2. Ya. Kemudian ritualistik. Berhubungan dengan ritual keagamaan. 3. Yang ketiga konsekuensial. Ya. Terus 5. Intelektual. Terus experiential. Nah, itu experiential ya. Ini yang jadi pertanyaan saya yang terakhir, yang keempat. Di mana Anda membaca data atau informasi di lapangan, kemudian dianalisis dengan teori Block and Stack ini, teori religious dimension. Gimana keberagamaan masyarakat Trimulyo di masa pandemi dengan analisis Block and Stack ini? Jelaskan, apakah kelimanya terpenuhi atau seperti apa? Subjek penelitiannya berapa? Berapa yang Anda wawancarai? Berapa orang? Berapa? Sebenarnya itu kayaknya ada 8 kan Pak? 8, Ada 8 oke. Tapi kan yang Kami tidak bertanya kenapa pilih 8. Malika, saya belum bertanya. Kami tidak bertanya kenapa dipilih 8. Tetapi jika orang 8 ini Anda anggap mewakili, bagaimana orang 8 ini Anda analisis dengan teori Block and Stack, teori religious dimension ini? Dengan 5 indikator. Karena pada dimensi ideologis ini kan ditinjau dari bagaimana mereka meyakini ajaran agamanya tuh Pak. Ya, mereka kedelapannya memiliki dimensi ideologis tetap, nggak ada perubahan?
yang nggak ada perubahan, malah mengalami kenaikan. Oke. Kalau dimensi ritualistik? Ritualistik, meskipun ada perbedaan ya Pak, maksudnya kan ada itu pembatasan tuh, tapi tidak mengurangi semangat mereka dalam beribadah. Oke. Dimensi Malah intelektual? dimensi intelektual Tambah secara ilmunya umum mereka? ya Pak, secara Tentang umum agama? ilmu agamanya pertama kan diperoleh melalui orang tua sejak kecil atau pada ya itu Pak, sejak kecilku itu. Lah, Anda kan masa pandemi, Terus pada bukan dimensi masa kecil. Risetnya kan pada masa pandemi. Iya, masa pandemi. Ya pada masa pandemi ini kan sebagian besar mereka kan ilmu agamanya tinggi tuh Pak, maksudnya tahu gitu. Jadi mereka mampu menyikapi, Kemudian bagaimana dimensi keempat, konsekuensial. Dimensi apa tuh konsekuensial itu? konsekuensial itu bagaimana mereka mengaplikasikan ajaran-ajaran tadi yang dari 4 dimensi tadi kan Pak. 4 dimensi tadi. Dimensi Kemudian, moral itu Malika. iya, Implikasi moral. Gimana? bisa dibilang bagaimana mereka berhubungan dengan manusia lainnya. Terus dari analisis tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka itu gimana ya Pak? Seimbang antara dimensi-dimensi tersebut sehingga membuat dimensi keempat dulu, jangan semua dimensi. Saya tanya dimensi terakhir, experiential. Mampu menyikapi bagaimana. Halo? Dimensi terakhir, experiential, dimensi yang bahwa keyakinannya, ritualnya, intelektualnya itu terbawa dalam pengalaman hidup. Apakah demikian? Ke-8 subjek itu? Iya, Pak. Lengkap ya. Jadi semua subjek itu dimensi keberagamannya lengkap, sempurna dengan kelima indikator yang Anda sebutkan ini. Itu ya, Malika, presentasi Anda bagus ya. Ditanya bisa jawab. Saya kira bagus ya. Dari saya cukup. Selanjutnya saya persilakan siapa dulu, Bu Dian apa Bu Aida untuk menguji skripsi Saudara Malika. Monggo siapa dulu? Bu Aida dulu apa Bu Dian dulu? Penguji utama dulu deh. Bu Dian. Monggo Bu Dian. 15 menit ya Bu Dian. Bu Aida 15. Baik. Saya ucapkan selamat Mbak Malihatun. Sudah sampai sidang. Senyumnya mana ini? Masya Allah. Nggak tegang, alhamdulillah sampai di titik ini, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebagai Kaprodi saya senang sekali ya. Saya dapat curhat dari Pak Roni gitu. Ketika pertama di WA deg-degan gitu ya. Duh, seperti apa? Kalau sekarang rasanya gimana Mbak Maleha? Masih deg-degan enggak? Enggak, Bu. Oh enggak, alhamdulillah loh, akhirnya enggak toh ya. Saya enggak menanya yang sulit-sulit kok, tenang aja ya. Alhamdulillah sudah sampai di sidang munahosa. Semoga nanti tegangnya hilang, apalagi sekarang sudah alhamdulillah ya. Baik, terkait judul, bagus sih hasil penelitiannya ya, bagus ya. Sudah selesai gitu ya. Dari mulai judul. Siapa dulu DPS-nya? Siapa dulu DPS-nya gitu ya. Sudah selesai gitu kan, saya nggak akan ngejar-ngejar ya Allah, aku saya hanya kepengen biar Anda lulus gitu ya. Padahal Anda bukan anak saya ya. Tapi yang jelas kan pengen Anda itu lulus gitu ya. Saya itu mau ngomong apa ya terkait teori sudah Anda laksanakan, saya ucapkan selamat gitu ya. Mungkin hanya sedikit Mbak, mungkin dalam segi judul aja mungkin disesuaikan dengan teori yang Anda pakai gitu. Ganti judul aja sedikit, mungkin dimensi keagamaan masyarakat gitu kan. Jadi langsung gitu ya. Karena kalau tadi Pak Roni ya terkait religiositas itu kan banyak sekali ya teorinya.
Alangkah baiknya mungkin dimensi keagamaan masyarakat gitu ya. Karena isinya sudah itu gitu ya. Ada dimensi ideologi, kemudian apa tadi? Apa Mbak yang pertama? Ideologi. Kedua, Ritualistik, ketiga, ya, ketiga, kemudian ya, intelektual, ya. konsekuensial, dan eksperiensial. Nah, beberapa hal ini kan beda-beda apa yang disampaikan sama Pak Roni itu betul ya, bahwa ada pemetaan atau dimensi-dimensi keagamaan yang itu urutannya mungkin berbeda-beda satu dengan yang lain, dalam bukunya Pulsian berbeda. Kemudian di Glock and Star meskipun itu sebetulnya tidak runtut dalam buku ini Pak Roni. Orang lain aja yang membahasakan sehingga menjadi runtut dan dikutip sampai 5 bagus ini. Kayaknya Glock and Star akan berbangga karena sudah bisa orang menggunakan dan bisa dipetakan. Meskipun dalam buku aslinya itu masih terpencar-pencar ya urutannya gitu. Sudah bagus. Mungkin di bab 4 Mbak Maliha kan hanya ada A tok toh. Nah, itu bagaimana kalau yang A itu dimensi ideologi, B Anda catat aja. A ideologi, B apa tadi? Mbak, yang kedua harus mungkin berarti menjelaskan yang 5 tadi, Bu. Menjelaskan yang 5 tadi, ya, 5 dimensi tadi. Iya, A, B, C, D, E biar kelihatan tebal ya, gitu ya. Nah, nanti bagaimana setiap item ini mungkin Anda jabarkan lagi, tapi ini karena mepet ya, saya anggap sudah selesai gitu aja deh. Misalnya secara dalam dimensi ideologi, kira-kira masyarakat di sana bagaimana kesimpulan Mbaknya? Mbak Maliha. Pada dimensi ideologis ya Bu. Dimensi itu kan berkaitan mengenai bagaimana keyakinan mereka kan Bu. Jadi pada masa pandemi ini, pada dimensi itu masyarakat malah lebih percaya gitu kepada Tuhan. Kayak bertambah iman gitu. Khususnya pada keyakinan terhadap Allah ya Bu, sama itu yang ketetapannya itu. Iya, oke, baik. Berarti kesimpulannya baik ya. Jenengan mewawancari berapa orang masyarakat itu? Kayaknya yang saya tulis itu kan 8 kan Bu, tapi yang intens itu kayaknya sekitar 5 orang. Berapa ya? Oh, 5 5 orang atau itu. 6 kayaknya. Oh iya, 5 orang itu bagaimana cara memilih jenengan dari 5 orang ini? Dia sebagai apa gitu? Kan, oh iya. Kan itu tuh Bu, di sini kan informannya yaitu itu masyarakat yang mengalami gejala COVID itu Bu. Terus baik dari orang tersebut tuh bertambah keimanannya atau enggak. Oke. Ya. Jadi semuanya ya, mungkin ini kok baterai saya malah 5% ya. Terus yang kedua aduh ini Masya Allah. Dan ini kayaknya instingnya Pak Roni betul, siapa dulu gitu. Karena saya nyari charger dari tadi nggak ketemu ya. Terus kemudian yang kedua dimensi selanjutnya, kesimpulan dari berbagai dimensi, kira-kira religiositas di sana bagaimana menurut Mbak Maliha? Secara umum ya Bu, saya sambil nyari religiositas mereka itu meningkat. Tapi pada dimensi konsekuensial itu berbeda. Ada masyarakat yang itu malah menumbuhkan rasa solidaritas antar sesama, namun di sisi lain ada masyarakat yang berlaku sebaliknya. Begitu Bu. Oh, gitu ya. Jadi kesimpulannya demikian ya. Oke, kritikan terhadap Anda, tapi yang jelas saya apresiasi sudah selesai ya. Terima kasih Bu. Sudah Anda lakukan dengan senang hati, apalagi di kata pengantar, mohon maaf Dibaca tuh Bu. Saya harus Kemudian suaranya putus.
karena cari charger. Dengan Bu Aida Pindah yang sinyal. masukkan di kata pengantar mungkin perlu dipermanis ya, karena nanti akan dibaca oleh iya. Iya, karena di charger. Oke, jadi mungkin di kata pengantar perlu di kata pengantar mungkin, kemudian prodi studi agama-agama, besar ya hurufnya ya, prodi studi agama-agama, P-nya, S-nya mungkin diteliti itu aja. Saya rasa 2 menit Anda selesai kok ya. Oke, gitu ya. Saya disebut kayaknya di situ. Kemudian yang teknis lain, saya rasa cukup ya Pak Roni ya. Cuman untuk memilih wawancara itu dengan apa Anda? Apakah dia mewakili masyarakat atau bagaimana gitu? Halo, Mbak Male. Saya enggak? Halo? Gimana Bu? Yang untuk Memilih informasi. wawancara, orang yang diwawancaranya Itu dengan apa Mbak? kan pertama kan fokusnya itu masyarakat yang terinfeksi, yang mengalami gejala mirip COVID kan Bu. Oh gitu. Yang pertama itu, terus yang kedua itu kan ada perubahan-perubahan Bu itu. Ada yang awalnya semangat dalam ibadahnya itu rendah kemudian menjadi tinggi, itu kan perlu diteliti, maksudnya ya itu perlu diteliti. Kemudian ada yang masyarakat yang semangat ibadahnya tinggi juga, terus pada masa pandemi itu juga masih tetap konsisten gitu. Begitu sih Bu. Oke. Oh ya, baik. Jadi gitu ya. Ada berapa tadi? Mohon maaf jumlahnya. Ada 8 atau 9? Oh, 8 ya. Oke. Oke. Kemudian yang dari 8 ini Suaranya dari putus-putus, Bu Dian. dimensi yang Suaranya delay. Kayaknya harus ke depan rumah yang ada suara ayamnya itu loh. keyakinan semuanya yakin ya terhadap Tuhan gitu ya. Kemudian di dimensi yang lain bagaimana? Mohon dijelaskan. Gimana Bu? Oh, saya putus-putus. Saya kembalikan kepada ketua sidang. Oke. Baik, terima kasih Bu Dian atas banyak masukannya. Anda Malika catat itu, perbaiki hari ini Sabtu sama Ahad ya, karena Senin harus Anda serahkan. Selanjutnya ujian akan dilaksanakan oleh penguji selanjutnya, yaitu Ibu Dr. Aida Nur Hayati. Hidayah. Silakan Bu. Aida Nur Anna, Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua Sidang Pak Roni Ismail, Pak Profesor Roni Ismail. Karena saya dokter jadi jenengan harus profesor, Pak. Oke, Mbak Malika, selamat ya. Saya ucapkan selamat dulu atas akhirnya berhasil untuk menyelesaikan ini, ya. Apa ya? Saya dengar tadi presentasinya Mbak Malika ya termasuk sudah yang apa ya, bagus, taat peraturan ya. Jadi kayak enggak ya benar-benar menjelaskan, menyampaikan gitu. Kemudian juga skripsinya saya kira juga sudah bagus tadi, dan masukan-masukan dari Bu Dian tadi juga sesuai dengan pikiran saya, Bu. Kan kita memang sudah sama hatinya sama pikirannya ya, Bu Dian. Itu. Jadi karena tadi waktu lihat daftar isi ya, ada yang agak ganjal itu kok cuma A, B-nya nggak ada, C-nya nggak ada. Jadi kayak agak-agak aneh gitu. Terus dan masukan dari Bu Dian dan juga Pak Roni juga sudah mewakili
Nah, karena saya lihat rumusan masalahnya juga jelas, kemudian jawabannya dari apa sudah menjawab rumusan masalahnya, mungkin ada tambahan sedikit tadi ya, kritikan-kritikan sedikit, tapi sudah sistematis, saya kira sudah sesuai dengan buku pedoman. Mungkin ada sedikit Mbak tipe-tipe, terus tulisan judul yang belum miring, judul apa buku, dan layoutnya daftar pustaka mungkin tadi ada yang terlalu spasinya terlalu besar. Terus juga ini covernya Mbak 2021 ya, ini belum ganti kalender, mesti belum punya kalender baru. Jadi kayak 2022. Nah, itu jadi diganti 2022. Tadi judul juga udah dapat masukan dari Bu Dian. Jadi saya nggak banyak-banyak juga ini. Saya masukannya sama. Tadi mau nanya tentang informan juga udah ditanyain Bu Dian. Semuanya udah ditanyain Bu Dian, kecuali ini aja. Ada beberapa informan yang disingkat ya, itu memang tidak mau dipublis ya. Ada UH kayaknya Umbul Harjo ya. Iya, nggak mau disebutkan. Iya, kenapa Mbak? Nggak tahu, Bu. Kan itu, Bu. Sebenarnya tuh nyari informan, maksudnya nyari data-data itu kan rada susah gimana gitu. Tahu kalau itu buat penelitian kan Ya. ada takut buat penelitian. Tapi ada yang enggak ya, Terus, ada yang open gitu ya. oh ya, itu kan yang itu. Oke. Rumusan masalah pertama dijawab di bab berapa, Mbak? Saya hanya konfirmasi aja sih sebenarnya. Bab berapa? Bab 3. Kalau rumusan masalah keduanya? Yang kedua. Jawabannya, analisisnya di mana? Pada 4. Oke. Saya lihat abstraknya juga udah ya, sudah sesuai, terus kesimpulan juga sudah sesuai dengan rumusan masalah. Saya kira itu aja sih tambahan dari saya. Saya tadi terenyuh ya Pak Roni lihat baca yang kata pengantarnya. Ternyata Bu Aida nggak galak ya Mbak ya. Ya, oke gitu aja. Saya ucapkan selamat Mbak Malika. Saya nggak banyak-banyak karena saya tadi beneran sudah terwakili oleh Pak Roni dan Bu Dian, jadi nggak perlu ditanyakan kembali. Dan saya kira sudah cukup baik ya skripsinya Mbak Malika. Dan semoga ini tidak menjadi satu-satunya karya Mbak Malika, nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Oh yang galak saya kok nggak mungkin. Saya kira itu aja. Tetap semangat Mbak Malika, pokoknya akhirnya dan selamatlah. Semoga berkah manfaat sukses semuanya. Saya kembalikan ke Pak Roni. Monggo Pak. Amin. Terima kasih Bu Aida dan Bu Dian juga. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Bu Aida Malika, berarti ujian ini selesai dan ujian akan skor untuk kita tentukan kelulusan Anda. Selanjutnya saya akan membuat ini ya, breakout. Mbak Malika keluar bentar, nanti masuk lagi gimana? Oh, saya mau rencananya mau. Oh, monggo. Keluar dulu aja nggak apa-apa, Malika? Jangan tinggal tidur ya, Mbak ya. Ya. Monggo, Budian. Ya, menurut saya mungkin karena nggak mungkin ya karena dia terlambat ya. Revisinya 93 lah gitu. Ya kan nggak bimbingan sama sekali. Sekali dulu itu juga sekali bimbingan setelah proposal. Monggo, Bu Aida berapa? Budian berapa? Iya, 93. Saya sama lah Pak, sama. 93 jam. Ya, amin ya. Ya, amin. 93. Ya, sip. Malika masuk lagi. 93 saja. Karena kalau 95 nggak mungkin karena dia terlambat sekali. Nggak mungkin kumlot. Ya, gitu aja. Orang tahu bimbingan lu.
Iya. Tapi sudah luar biasa loh hasil. Ya, 90 aja cukup, tetap amin toh. Iya. Iya. 90 aja. 90 berarti. Iya. Ya, semoga. Oke. Iya. Saya baca Aku malah kata disebut penghanune to, galak mungkin aku ya. kata pengantarnya itu loh. Tadi kata pengantar hanya sebagai kaprodi kita apa dipengaruh aku ya. Galak ngono ya. Aduh, aku Ada yang ini merasa nih Mbak Malika. Mbak bersalah. Malika masuk. Ya, baiklah. Mana Malika? Aku videonya tak matiin ya Pak ya. Ya, Sinyal. nggak apa-apa. Baik, sidang skor dicabut dan kita lanjutkan untuk menentukan kelulusan Anda. Sebelum itu saya ingin sampaikan beberapa hal ya, tidak biasa ini memang. Kalau saya memperhatikan jalannya sidang ini, skripsi ini, saya kira nggak ada alasan bagi Anda untuk takut menghadapi ujian, nggak ada alasan bagi Anda untuk deg-degan, nggak ada alasan Anda bilang WA ke saya kemarin sedih. Saya sengaja nggak balas Anda bilang saya sedih Pak, karena klaim Anda terhadap Anda tentang sedih itu sangat tidak menguntungkan buat perkembangan kepribadian Anda ya Malika. Jadi Anda harus tetap percaya diri, jangan menghukum diri sendiri dengan stigma-stigma negatif yang datang dari diri sendiri, bukan dari Bu Aida, bukan dari Bu Dian, bukan dari saya, bukan dari dekan, bukan dari rektor. Kalau melihat jalannya sidang tadi itu, seluruhnya dari awal sampai akhir, Anda pintar, Anda bagus, Anda berpotensi lebih baik lagi kalau Anda nulis skripsi ini ada proses bimbingan yang bagus ya. Kira Anda lulusan pondok ya, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Kesempatan sudah diberi oleh prodi 1 semester. Nah, tapi sayang Anda tidak memanfaatkan sebaik-baiknya, Anda pakai di ujung gitu, di ujung banget ya. Ke depan tolong ini jadikan pelajaran. Jadikan pelajaran ya, bagaimana orang berusaha supaya Anda lulus. Kemudian Bu Aida, Bu Anda, itu demi Anda loh, padahal kita nggak ada kaitan keluarga dengan Anda. Anda kalau mau DO, kami nggak berkurang kekayaan kami. Karir kami nggak akan terhambat. Tapi karena kepedulian Bu Dian, Bu Aida, Bu Anda, mereka tetap ingin menghantarkan Anda sampai husnul khotimah, sampai pintu terakhir sehingga Anda bisa sarjana. Dengan itu pula Anda pada kesempatan ini Malikatun Nafidah dengan judul skripsi Religiusitas Masyarakat Desa Trimulyo, Guntur, Demak pada masa pandemi COVID-19, Anda dinyatakan lulus ujian skripsi dengan nilai 90 atau setara dengan amin. Dengan lulusnya ujian skripsi ini, Anda kalau sudah yudisium berhak menyandang gelar sarjana agama. Dan dengan gelar itu pula, dengan yudisium itu pula, dengan selesainya kuliah Anda juga berhak untuk melanjutkan S2 di tempat lain, di sini, di kampus lain, di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, saya sebagai pembimbing tentu mengucapkan mohon maaf, selamat dulu, kemudian mohon maaf kalau saya tagih Anda, mana skripsinya Malika, bahkan maaf saya katakan ke Bu Aida sama Bu Dian Nurana, Malika ini salah satu DPS saya yang saya keluarkan dari WAG DPS karena tidak respon, ditanya tidak jawab, perkembangannya gimana, saya keluarkan dia dari WAG saya karena saya kesel nggak dijawab, nggak direspon. Betul ya? Saya Anda keluarkan ya? Betul ya? Iya, Pak. Ya itu ekspresi kecewa saya, bukan marah kata-kata tapi saya keluarkan. Nah, alhamdulillah pada hari ini sudah selesai. Tentu kabarkan kabar ini ke keluarga Anda ya, bahwa Anda sudah selesai. Ucapkan terima kasih atas support mereka dan ucapkan terima kasih juga atas support prodi terutama karena mereka itulah bukan ujung tombak, mereka ujung tombok. Semuanya
mereka kerjakan supaya mahasiswanya lulus. Kalau kami di S2 sekarang, Bu Aida Budian, angkatan 2017. Mumet kami. Ada 7 yang DO. Dan Anda, Malika, bersyukur bukan termasuk dari mahasiswa yang DO, karena sekali lagi upaya Kaprodi, Sekprodi, Bu Anda ya. Anda ucapkan terima kasih sama mereka, ucapkan maaf sebanyak-banyaknya, supaya Anda tidak berdosa, tidak dibawa sampai mati. Sekali lagi selamat ya. Budian, terima kasih atas ujiannya dan atas usahanya menyelamatkan Nafida. Bu Aida juga atas ujiannya dan upayanya menyelamatkan Nafida, bukan karena orang Demak, karena semuanya Budian sama Bu Aida menyelamatkan mahasiswa-mahasiswa Iya, yang Pak Roni juga loh. Coba kalau Pak Roni mutungnya sampai sekarang, nggak mau buka sidang lah, nggak jadi sidang nanti. Jadi sidang ya. Mari kita tutup dulu ujian ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala perbaikan Anda hubungi beliau berdua ya. Semoga Ya, selamat ya Mbak. disehatkan. Selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak belum di